Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala amma ba'd. Ayolah hafizakumullah, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali berjumpa, berkumpul, bermuajahah insyaallah melanjutkan ya pengajian kita di kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini ikhlas mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita masih di pembahasan seputar bab kemarin ya, kita sudah bahas bab tentang bahwasanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau tidak memiliki kuasa untuk memberikan manfaat dan mudarat kepada siapapun. Dengan dalil, dengan bukti bahwasanya Rasulullah tidak kuasa dan tidak sanggup untuk memberikan hidayah kepada orang yang beliau cintai. Nah, bagaimana bentuknya? Kita lihat hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad, yaitu kisah bagaimana wafatnya paman beliau yaitu Abu Thalib. Kata beliau di sini bismillahirrahmanirrahim, qala al-musannifu rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'na bi ulumihi fi daraini amin. Berkata penulis Allah fi sahih, di dalam kitab As-Sahih ya. As-Sahih yang dimaksud di sini adalah ai Sahihil Bukhari. Di dalam kitab Sahih Bukhari. Berarti ini beliau kutip dari Sahih Bukhari. An Ibni Al-Musayyib, dari Ibnu Al-Musayyib. Nah, siapa Ibnu Al-Musayyib? Tarjamatu Ibnu Al-Musayyib, biografi beliau. Beliau adalah Sa'id bin Al-Musayyib. Nama beliau Sa'id bin Musayyib. Ahadul ulama'i wal fuqaha'i kibar. Salah seorang ulama dan ahli fikih kibar, ahli fikih senior minat tabi'in, dari kalangan tabi'in. Jadi Ibnu Musayyib ini tabi'in. Mata ba'da tis'in. Beliau wafat setelah usia 90 tahun. Berarti umurnya panjang ya. An abihi. Dari ayahnya Sa'id bin Musayyib. Ya, berarti an abihi. Siapa ayahnya? Al-Musayyib. Nah, ayahnya Sa'id bin Musayyib ya, Musayyib. Sahabiyun, seorang sahabat ya, yang tufiya, yang beliau wafat fi khilafati Utsman, yang wafat pada era kekhilafahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Jadi Al-Musayyib ini seorang sahabat. Nah, apa isi hadisnya? Qala, beliau mengatakan, lamma hadarat Aba Thalibin al-wafat. Tatkala kematian itu menghadiri, mendatangi Abu Thalib. Maksudnya alamatuha wa muqaddimatuha. Ciri-ciri dan awal kematian. Jadi orang mau meninggal itu kan ada tanda-tandanya, sakratul maut lah gitu. Jadi tatkala Abu Thalib ini udah mau meninggal, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keponakannya itu mendatangi beliau. Wa indahu, dan di sana sudah ada, ketika Rasulullah nengokin, di situ sudah ada Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahlin. Di situ udah ada Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Nah, jadi udah ada duluan yang nungguin. Dan dua orang ini, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal ini, kita tahu mereka berdua ini ngomongnya orang-orang kafir. Pentolannya orang-orang kafir Mekah gitu ya. Faqala lahu,
Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada pamannya, ya ammi, wahai pamanku. Ammi ini munada mudhaf. Munada mudhaf, hudifat minhul ya. Aslinya ya ammi, ada ya-nya. Ya ammi, wahai pamanku. Jadi setelah mim itu ada ya-nya, aslinya gitu. Ya ammi. Ya-nya dibuang. Wa baqiyatil kasrotu. Dan kasrohnya tetap ammi. Makanya ammi itu harokatnya kasroh gitu ya. Kenapa kasrohnya ditinggalkan? Dalilan alaiha. Sebagai dalil bahwasanya yang dibuang itu huruf ya. Nah, itu urusan bahasa lah gitu ya. Apa kata Rasulullah? Kul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimatan uhajjalaka biha indallah. Yaitu sebuah kata, kalimatan ini nasab bin nasbi alal badal min la ilaha illallah. Ini badal dari la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Yaitu satu kalimat yang uhajja laka. Yang uhajja bitasdid jim maftuhatan ala jazmi bijawabil amri. Ya, uhajja di sini dia jazm, dia fi'il mudhari gitu ya. Fi'il mudhari i'rabnya jazm sebagai jawab amr. Jawab fi'il amr. Di sini kan ada fi'il amr. Kul, katakanlah, wahai pamanku, ucapkan gitu. Nabi Muhammad nyuruh pamannya. Paman, ucapkan la ilaha illallah. Satu kalimat yang maka dengannya ya, uhaja laka ai minal muhajjati, berasal dari kata muhajjah ya, masdar dari masdarnya muhajjah. Wahia bayanul hujjah, yaitu penjelasan hujjah. Ai ashhadulaka biha indallah. Maksudnya, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, yaitu satu kalimat yang aku nanti akan bersaksi untuk membelamu. Makanya di sini pakainya kata-kata laka gitu. Pakainya huruf apa namanya, huruf jirnya lam. Uhajjalaka ai ashhadulaka, bersaksi untuk membela. Kalau pakai kalau pakai huruf jarnya ala begitu, itu bersaksi untuk memberatkan. Kalau pakai lam, li, itu bersaksi untuk membela. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang nanti aku akan pakai untuk bersaksi membelamu. Biha, dengan kalimat tersebut indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah udah di ujung tanduk nih si Abu Thalib nih. Ini bentar lagi apa namanya selesai, bentar lagi game over gitu kan. Ini udah bentar lagi nih waktunya nih. Ayo nih ucapin la ilaha illallah. Satu kalimat aja yang nanti aku akan bela kamu di hadapan Allah. Tapi apa yang dilakukan oleh dua gembong yang kerok nih, si siapa? Abdullah bin Abi Umayyah sama Abu Jahal. Faqala lahu. Kemudian keduanya, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, berkata kepada Abu Thalib. Apa katanya? Atar robu an millati Abdul Muthalib. Wahai Abu Thalib, Abu Thalib, kamu benci sama agamanya Abdul Muthalib, sama agamanya bapakmu, kamu nggak suka gitu kan. Maksudnya atar robu itu, kamu bakal ninggalin nih agamanya Abdul Muthalib, kamu ninggalin nih agamanya bapakmu nih. Kamu benci, nggak senang sama agamanya bapakmu gitu. Ini apa jawabannya sih? Komentarnya dua orang tadi, Abu Jahal sama Abdullah bin Abi Umayyah. Kemudian fa'ada alaihim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Millat Abdul Muthalib itu maksudnya huwa syirku wa ibadatul asnam. Agamanya Abdul Muthalib itu yaitu adalah kesyirikan dan penyembahan terhadap berhala. Dzakarahu bi hujjatil musyrikin. Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal ini ngingetin Abu Thalib, diingetin Abu Thalib dengan argumen yang dipakai oleh orang-orang musyrik. Itu apa? Dalam surat Az-Zukhruf, orang-orang musyrik itu mengatakan inna wajadana aba'ana ala ummatin. Kami mendapati bapak kami itu udah punya agama. Bapak kami itu udah agamanya udah punya gitu. Kalau orang sekarang kan banyak tuh orang-orang Rahayu itu ya. Bani Rahayu. Bani Rahayu. Mereka kan bilang, loh,
Kamu ngapain bawa-bawa agama ke Jawa gitu kan? Kan bapak kami udah punya agama. Iya, bapak kamu udah punya agama, tapi agamanya agama kesyirikan gitu kan. Nyembah batu gitu. Nyembah batu gitu. Atarghabu an millati Abdul Muthalib. Apakah kamu akan meninggalkan agamanya Abdul Muthalib gitu kan? Kemudian fa'ada alaihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengulangi. Maksudnya ada alaihi maqalatahu. Nabi ulangi ucapannya. Yaitu apa? Qauluhu, yaitu ucapan Nabi, ya ammi qul la ilaha illallah. Nabi ulangi, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Nabi ulangin lagi. Fa'ada. Kemudian keduanya si Abdullah bin Abu Umayyah dan Abu Jahal itu ngulangin lagi sama. Maksudnya ada alaihi Abu Jahlin wa Abdullah maqalatahuma. Yaitu dua orang ini, si biang kerok ini, Abu Jahal ini ngulangin ucapannya. Yaitu apa? Atarghabu an millati Abdul Muthalib. Kamu benci sama agamanya Abdul Muthalib. Jadi kayak malah debat itu di sebelahnya orang yang lagi sakaratul maut ini, si siapa, Abu Thalib. Kemudian fakana akhiru maqala, maka akhir ucapan dari Abdul Muthalib itu adalah huwa ala millati Abdul Muthalib. Akhir ucapan Abu Thalib adalah dia berada di atas agamanya Abdul Muthalib. Antum perhatikan di sini ada yang unik ya. Di sini ada yang unik. Rawi mengatakan huwa ala millati Abdul Muthalib. Dan akhir ucapan yang diucapkan oleh Abu Thalib adalah dia berada di atas agamanya Abdul Muthalib. Istabdala rawi bidomir mutakalim domir al-ghaib. Perawi hadis ini kan dia ngutip ucapannya Abu Thalib. Di sini rawi mengatakan akhir yang diucapkan Abu Thalib kan harusnya ngomongnya saya kan gitu kan. Orang lagi nyeritain yang diomongin sama Abu Thalib. Harusnya kan saya. Saya berada di atas agamanya Abdul Thalib kan gitu kan. Akhir ucapannya Abu Thalib kan harusnya gitu. Saya berada di atas agamanya Abdul Thalib. Bukan dia. Kalau dia berarti si Abu Thalib ngomong dia tuh siapa kan gitu. Paham nggak maksudnya? Nah, di sini rawi hadis ini mengganti harusnya ana gitu jadi huwa. Kenapa? Istiqbahan lil lafdzil mazkur, karena menganggap jeleknya ucapan yang diucapkan oleh Abu Thalib. Jadi saking nggak maunya begitu ya, saking nggak maunya perawi hadis itu ngomongnya dia, meskipun lagi nyeritain omongannya Abu Thalib. Harusnya omongannya Abu Thalib menjelang meninggal kan bukan la ilaha illallah, tapi saya berada di atas agamanya Abdul Muthalib, meninggal tak gitu kan. Harusnya kan begitu. Bukan dia berada di atas agamanya Abdul Muthalib terus meninggal, kan nggak begitu. Nah, di sini diganti jadi huwa. Kenapa? Karena rawi hadisnya sendiri itu nggak seneng begitu buruknya ucapan berada di atas agamanya Abdul Muthalib. Bisa dipahami ya? Ini menunjukkan bahwasanya berada di atas agama Abdul Muthalib atau berada di atas agamanya kekafiran, kesyirikan, penyembahan terhadap berhala, orang soleh dan seterusnya itu jelek sekali begitu. Sampai rawi hadis Abdullah bin Musayyib, Sa'id bin Musayyib itu nggak mau pakai kata ana. Wa aba an yaqula la ilaha illallah, dan dia enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ini adalah takkid, ini adalah penegasan lima qoblahu. Ucapan Abdul Muthalib, ucapannya Abu Thalib sebelumnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika melihat pamannya wafat dalam keadaan berada di atas agamanya Abdul Muthalib dan dia ngomong begitu, si Abu Thalib ngomong begitu, saya berada di atas agamanya Abdul Muthalib, terus meninggal. Apa komentar Nabi? La astaghfironnaka laka malam unha anka. La astaghfironnaka laka. Sungguh saya akan mintakan ampunan kepadamu untuk kamu wahai pamanku malam unha anka, selama saya nggak dilarang dari kamu, nggak dilarang darinya. Artinya ya sudahlah, nanti saya doain supaya dapat ampunan selama saya nggak dilarang sama Allah. Kata Nabi Muhammad begitu. Fa'anzalallahu azza wa jalla. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat.
maka lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli kurba. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah pantas maka nalin nabi, maksudnya adalah mayan bagi wa huwa khabarun bimaknan nahi. Tidaklah pantas. Ini bentuknya kan pemberitahuan sama Allah ya. Tidak pantas bagi seorang nabi untuk memintakan ampun gitu. Tapi maksudnya larangan. Artinya jangan kamu mintakan ampun wahai nabi, dan orang-orang yang beriman jangan kamu mintakan ampun lil musyrikin, untuk orang-orang musyrik. Walau kanu, meskipun orang-orang musyrik itu uli kurba. Meskipun orang-orang musyrik itu adalah karib kerabatmu. Kalau nanti meninggal dalam keadaan kafir. Maksudnya begitu. Kemudian fa'anzalallahu fi Abi Thalibin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tentang Abu Thalib. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya kamu wahai Muhammad, ini ayat yang kemarin yang sudah kita bahas, sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidaklah bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Walakinallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Dia lebih mengetahui tentang siapa yang berhak untuk dikasih hidayah. Ini ayatnya sudah kita bahas kemarin ya. Nah, itu mufradat ayatnya. Nah, sekarang makna global dari ayat tadi. Itu tadi kan perkataannya ya. Kalau bahasa kita terjemahan perkata. Al makna al-ijmaliyul hadis. Makna global dari hadis tadi. Kata beliau, kana Abu Thalibin yahmin Nabiya sallallahu alaihi wasallam min adza qaumihi. Dulu Abu Thalib itu beliau menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min ada qaumihi, dari gangguan kaumnya. Jadi Abu Thalib itu melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sejak beliau jadi yatim piatu, terus masa remaja, terus masa dewasa, terus ketika Nabi jadi Nabi. Itu diurus sama Abu Thalib dan dilindungi dari gangguan kaumnya. Wa fa'ala min himayatihi ma lam yaf'alhu ghairuhu minan nas. Dan Abu Thalib melakukan penjagaan kepada Nabi itu sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang lain. Artinya orang lain mungkin ada yang jaga, tapi nggak ada yang pernah menjaga Nabi sebagaimana Abu Thalib menjaga Nabi. Penjagaannya terhadap Nabi itu nggak pernah dilakukan oleh orang lain selain beliau. Segitunya jagain Nabi. Bahkan dikatakan ya di apa namanya di sirah-sirah bahwasanya waktu terjadi pemboikotan terhadap kaum muslimin, Abu Thalib itu ikutan gitu. Abu Thalib itu ikutan kemana, ke gunung-gunung itu, ke gunung, ke celah-celah gunung yang ada di Mekah untuk ikut bareng sama kaum muslimin yang diboikot. Nah, diboikot. Gara-gara itu, fakana harison ala hidayati. Maka jelas dong Nabi Muhammad SAW itu sangat bersemangat, sangat berambisi untuk ngasih hidayah kepada pamannya, supaya pamannya dapat hidayah itu. Nabi sangat pengen kan begitu kan. Wa min dzalika annahu adahu lamma marido. Dan diantara bentuk semangatnya Nabi itu beliau menjenguk pamannya tatkala pamannya sakit. Faja'ahu, kemudian Nabi mendatangi pamannya, wa huwa fi siyakil mauti. Dalam keadaan si Abu Thalib ini lagi sakaratul maut, dari sakaratul maut, lagi hampir meninggal. Bentar lagi. Wa aradu alaihi Islam, kemudian Nabi Muhammad SAW tawarkan agama Islam. Udah Senin Kemis napasnya begitu kan, bentar lagi lewat gitu kan. Wah, ini udah bentar lagi nih. Orang kan kalau bentar lagi kan kelihatan gitu kan. Anda pernah lihat nggak orang bentar lagi? Orang bentar lagi kan kelihatan. Ya. Kemudian Nabi tawarkan Islam. Nabi tawarkan Islam. Karena tahu nih bentar lagi nih. Kalau nggak sekarang, yang nggak dapat Islam. Liyakuna khatimata hayatihi. Supaya, apa namanya, Abu Thalib ini, itu khatimata hayatihi. Penutup
hidupnya, akhir hidupnya itu adalah liyahsulalahu bidzalikal fauzu was sa'adah. Supaya akhir hidup, penutup hidupnya Islam itu menjadi penutup hidupnya Abu Thalib. Liyahsulalahu bidzalika al fauzu was sa'adah. Dan supaya apa namanya memperoleh lahu bagi Abu Thalib supaya mendapatkan Abu Thalib bidzalika dengan sebab keislamannya apa yang beliau dapatkan al fauzu was sa'adah. Kemenangan dan kebahagiaan. Orang kalau udah masuk Islam ya sudah, alhamdulillah gitu ya. Itu sudah tabungan yang sangat aman gitu. Entah nanti mampir neraka dulu atau enggak, tapi ya sudah apa namanya sudah aman gitu. Wa talaba minhu an yaqula kalimat tauhid. Dan Abu Thalib itu minta pamannya untuk mengucapkan kalimat tauhid. Tapi wa aradu alaihi musyrikuna an yabqa ala dini abaihi alladhi huwa syirku. Tapi orang-orang musyrik itu juga nawarin supaya apa? Supaya apa namanya tetap di atas agamanya bapak moyangnya. Orang-orang musyrik juga nawarin supaya berada di atas agama bapak moyangnya, yaitu apa? Kesyirikan, yaitu kesyirikan. Kenapa? Li'ilmihim. Karena mereka tahu, karena orang-orang musyrikin Mekah ini tahu bima tadulu alaihi hadil kalimatu. Itu kesyirikan karena orang-orang musyrik itu tahu bima tadulu alaihi hadil kalimah. Karena orang-orang musyrik tahu min nafi syirki wa ikhlas ibadati lillahi wahdah. Karena orang-orang musyrik tahu bahwasannya kaum kalimat tauhid ini menunjukkan atau apa namanya berisikan penafian terhadap kesyirikan dan mengikhlaskan dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah saja satu-satunya. Jadi orang-orang musyrikin Mekah ini tahu bahwasannya apa namanya kalimat tauhid la ilaha illallah itu menunjukkan atas dua hal ini. Nafyu syirik dan ikhlas ibadah lillahi wahdah. Dari mana? Dari mana mereka tahu itu? Karena mereka komentarnya apa? Atar an millati Abdul Muthalib. Kamu benci sama agamanya Abdul Muthalib. Berarti mereka tahu kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah harus meninggalkan kesyirikan dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Mereka tahu itu. Ya. Jadi kalau dikatakan orang-orang musyrik tahu makna kalimat tauhid, benar. Berdasarkan hadis ini, berdasarkan konsekuensi ini. Berdasarkan konsekuensi ini. Jadi itu bukan kemudian, wah kamu itu bilang orang-orang musyrik paham makna la ilaha illallah daripada orang sekarang. Ya memang benar kok. Ya memang benar. Kenapa? Karena orang-orang musyrik Mekah ketika apa namanya Rasulullah SAW itu berkomentar demikian. Ketika Rasulullah SAW itu mengajak orang-orang mengajak pamannya untuk masuk Islam, komentarnya begitu. Berarti kan mereka tahu maknanya, mereka tahu konsekuensinya. Ya, mereka tahu konsekuensinya. Beda sama kebanyakan ya beberapa orang zaman sekarang nggak ngerti konsekuensi la ilaha illallah. Jadi kalau dibilang begitu ya jangan marah ya memang benar gitu kan. Itu realita dan apa namanya wakil gitu ya, wakil realita. Kemudian wa'adan Nabi sallallahu alaihi wasallam talabat talafudhi bi syahadati min ammihi. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengulangi permintaan untuk mengucapkan syahadat dari pamannya. Wa'adal musyrikuna al mu'aradata, dan orang-orang musyrik kemudian mengulangi penentangannya. Artinya jangan kamu benci sama agamanya Abdul Muthalib. Wasoru, dan jadilah mereka sababan, orang-orang kafir Mekah itu jadilah mereka itu sebab lisoddihi anil haq wa mautihi ala syirk, sebab terhalanginya Abu Thalib dari kebenaran yaitu Islam dan sebab meninggalnya Abu Thalib di atas kesyirikan. Wa inda dzalika, dan ketika seperti itu, ketika kondisinya seperti itu, kemudian khalafan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersumpah lihat lubanna lahu minallahi al-maghfirata. Ketika seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersumpah untuk memintakan kepada Abu Thalib dari Allah al-maghfirata, ampunan, malam yumna min dzalik, selama tidak dilarang.
Fa'anzalallahul man'a min dzalika. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan larangan ternyata. Wa bayyana lahu annal hidayata biyadillah, dan juga Allah jelaskan hidayah itu di tangan Allah. Yatafaddalu biha ala man yasha. Allah berikan keistimewaan, Allah berikan anugerah hidayah tersebut ala man yasha, kepada siapa yang dikehendaki. Li'annahu ya'lamu man yasluku laha mimman la yasluku. Karena Allah lah satu-satunya yang mengetahui siapa yang berhak untuk dapat hidayah daripada orang yang tidak berhak untuk dapat hidayah. Nah, itu makna global dari ayat hadis tadi. Nah, kemudian kenapa hadis ini dijadikan dalil untuk menjelaskan judul bab? Judul babnya bahwasanya Nabi tidak bisa memberikan hidayah, tidak menguasai hidayah. Munasabatul hadis lil bab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamliku naf'an liman huwa aqrabun nasi ilaihi. Di sini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak memiliki, tidak berkuasa untuk memberikan manfaat kepada orang yang paling dekat, kepada manusia yang paling dekat kepada beliau. Artinya kerabat terdekatnya. Kerabat terdekat Nabi, Nabi nggak bisa ngasih manfaat. Nabi nggak kuasa itu. Nabi nggak kuasa untuk ngasih manfaat, nolak mudarat nggak kuasa. Nah, mimma ya dulu, yang mana ini menunjukkan ala butlani ta'alluqi alaihi, atas batilnya bergantung kepada Nabi, atas batilnya beribadah kepada Nabi, minta kepada Nabi. Lijal bin af'i audaf iduri, untuk memperoleh manfaat atau menolak mudarat. Wa ghairuhu min babi aula. Maka selain Nabi itu lebih utama lagi untuk tidak bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat. Jadi manfaat dan mudarat itu maksudnya bisa ngasih manfaat, bisa nolak manfaat. Bisa ngasih mudarat, bisa nolak mudarat, gitu. Nabi nggak bisa, nggak kuasa untuk ngasih itu. Itu bukan ranahnya Nabi, gitu ya. Nabi aja nggak punya, apalagi selain Nabi, cuma selain wali lokalan, gitu kan. Nggak punya. Ya. Jadi jangan kemudian ketipu. Oh iya, Nabi ini orang yang paling mulia gitu loh. Iya, Nabi orang paling mulia, gitu kan. Makhluk paling mulia, benar. Tapi kan kita dilarang untuk ibadah kepada selain Allah. Gitu kan. Kamu jangan gak nyambung, gitu kan. Nabi adalah makhluk paling mulia. Oh, berarti karena makhluk paling mulia berarti boleh ibadah kepada Nabi. Itu kan gak nyambung kan. Apa hubungannya manusia paling mulia dengan kebolehan ibadah kepada Nabi? Kan gak ada hubungannya. Paham ya? Gitu. Kemudian ma yustafadu minal hadis. Faedah dari hadis ini. Di sini disebutkan ada 9 faedah dari hadis ini. Yang pertama, jawazu iyadatil maridi al musyriki idza rujiya islamuhu. Bolehnya untuk menjenguk orang sakit dari kalangan musyrikin. Artinya orang kafir, boleh nggak kalau sakit kita jenguk? Boleh. Idza rujiya islamuhu. Kalau diharapkan keislamannya. Artinya kita jenguk itu tujuannya dakwah. Tujuannya dakwah. Bukan kita jenguk itu tujuannya untuk membenarkan agamanya dan seterusnya, bukan. Tapi tujuannya dakwah. Biar, oh nih Masya Allah nih orang Islam eh, mau nengokin gitu kan. Mungkin nanti dia bisa masuk Islam. Nah, itu tujuannya dan itu boleh. Kemudian yang kedua, madaratu ashabisu wa qurana isyarri alal insan. Buruknya atau jeleknya, bahayanya teman yang buruk, teman toksik, teman jelek. Wa qurana isyar, dan kawan yang buruk. Ya, sohib yang jelek alal insan, atas seseorang. Jadi pilih-pilih teman ya, pilih-pilih teman. Jangan temenan sama orang musyrik. Kemudian yang ketiga, anna makna la ilaha illallah tarku ibadatil asnam wal auliya was solihin wa ifradullahi bil ibadah. Bahwasanya makna la ilaha illallah adalah satu, meninggalkan peribadatan kepada berhala, orang-orang para wali dan orang-orang soleh, dan mengesahkan Allah dengan ibadah. Wa annal musyrikina ya'rifuna maknaha, dan bahwasanya orang-orang musyrik itu paham maknanya. Itu tadi ya. Kemudian yang keempat, anna man qala la ilaha illallah an ilmin wa yaqinin wa i'tiqadin dakhala fil Islam.
bahwasanya siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah an ilmin, atas ilmu, artinya paham maknanya, wa yakinin, dan meyakini maknanya, wa i'tiqadin, sama ya, dan meyakini maknanya, dakhala fil Islam, maka dia masuk dalam Islam, bukan sekedar di bibir saja syahadatnya, bahasa kita begitu. Kemudian yang kelima, annal a'mala bil khawatim, bahwasanya amal perbuatan itu tergantung endingnya. Semua itu tergantung endingnya. Kemudian yang keenam, tahrimul istighfari lil musyrikin wa tahrimu muwalatihim wa mahabbatihim. Haramnya memintakan ampun kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir kalau sudah meninggal, itu haram. Wa tahrimu muwalatihim, dan haramnya berloyalitas kepada mereka, wa mahabbatihim, dan haramnya saling berkasih sayang dengan mereka. Kemudian yang ketujuh, butlanu ta'alluqi 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi li jalbin nafi aw daf'id darar. Batilnya bergantung kepada Nabi, beribadah kepada Nabi dan selain Nabi, li jalbin naf'i, untuk mengambil, memperoleh manfaat atau menolak mudarat. Kemudian yang ketujuh, yang kedelapan, ar-raddu 'ala man zamal islam Abi Thalib. Hadis ini menjadi bantahan atas orang yang meyakini atau menyangka bahwasanya Abu Thalib itu masuk Islam. Kemudian yang terakhir, madarratu taqlidil aba'i wal akabir. Buruknya atau bahayanya taklid, ya taklid kepada nenek moyang dan tokoh-tokoh dan para pembesar. Bihaitsu, yang mana yuj'alu qauluhum hujjatan. Bagaimana bentuk taklid? Yaitu menjadikan ucapan para nenek moyang dan pembesar itu sebagai hujjah, yarji'u ilaiha, yang mana dirujuk kepada ucapan tersebut indat tanazui, ketika terjadi perselisihan. Kalau ucapannya mereka menyelisih syariat, kalau tidak menyelisih syariat ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi standarnya itu bukan ucapannya para nenek moyang, tapi syariat, gitu. Ucapannya mereka sesuai dengan syariat, maka nggak ada masalah kita mengambil ucapannya mereka. Begitu, wallahu taala alam. Bisa kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan yang sedikit manfaatnya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun atasnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum.